semuanya. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan akan memenuhi tugas besar presentasi kami. Namun sebelum kami masuk dalam video presentasi kami menyapa kalian semua dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, yang pertama ada pengertian akuntansi. Akuntansi secara umum adalah suatu sistem yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan suatu entitas, misalnya perusahaan, organisasi, atau individu, agar dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti manajemen, investor, kreditor, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Adapun tujuan utama dari akuntansi, tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Hal ini dilakukan melalui laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Dengan demikian, akuntansi berfungsi untuk mengorganisir informasi keuangan sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan untuk merencanakan, mengevaluasi, serta mengontrol kegiatan keuangan. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi sendiri memiliki 10 prinsip dasar. Yang pertama adalah prinsip biaya historis atau historical cost principle yang mencatat informasi akuntansi. Pada prinsip ini didasarkan pada pencatatan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan suatu perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa. Yang kedua ada prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pendapatan merupakan aliran dana atau aset yang masuk atau disebut aktif. Dalam prinsip ini, setiap pendapatan harus dicatat sebagai pendapatan umum ketika terjadi aktivitas usaha, misalnya penjualan barang atau jasa tertentu. Yang ketiga ada prinsip mempertemukan. Sederhananya, prinsip ini mempertemukan antara biaya yang diterima perusahaan dan biaya yang dikeluarkan. Tujuan prinsip ini yaitu memperoleh besar nominal keuntungan bersih yang diperoleh pada suatu periode. Yang keempat ada prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi tidak melarang adanya perubahan metode, akan tetapi jika terdapat penggantian metode, selisih terhadap laba perusahaan harus dijelaskan dalam laporan keuangan tergantung dari sifat dan perilaku terhadap perubahan metode atau prinsip tersebut. Yang kelima ada prinsip pengungkapan penuh. Lewat prinsip akuntansi ini, penyajian informasi keuangan dilaporkan dengan lengkap dan penuh. Tujuannya tak lain untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan dalam mengambil keputusan. Apabila informasi yang disajikan tidak lengkap, laporan keuangan dapat mengakibatkan kerugian bagi para pemakainya. Yang keenam ada prinsip entitas ekonomi. Setiap perusahaan merupakan suatu kesatuan usaha yang berdiri sendiri dari entitas ekonomi. Maka prinsip dasar ini menunjukkan perlunya pemisahan aset perusahaan dan aset pribadi. Ketujuh ada prinsip periode akuntansi. Prinsip dasar akuntansi ini mengadopsi prinsip waktu. Artinya laporan keuangan memiliki batasan berupa periode waktu tertentu. Tujuan prinsip dasar akuntansi yaitu menjadikan laporan keuangan lebih terukur, efisien, dan mudah untuk diketahui.
Yang kedelapan ada prinsip kesinambungan usaha. Berdasarkan prinsip kesinambungan usaha, suatu usaha ekonomi dapat berjalan berkesinambungan secara konsisten jika tidak ada peristiwa khusus yang berdampak pada penghentian bisnis. Aduh. Yang kesembilan, prinsip materialitas. Prinsip ini dapat menentukan standar pengkoreksian laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan merupakan pengukuran informasi akuntansi secara nominal atau material sehingga memiliki nilai tertentu. Yang terakhir adalah prinsip satuan moneter. Prinsip ini disebutkan bahwa transaksi keuangan dicatat, dinyatakan, dan diukur dalam bentuk mata uang. Maka laporan keuangan tidak menggunakan konsep kualitatif berupa kinerja, prestasi, mutu kerja, dan lainnya yang tidak bisa diukur dengan mata uang. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada basis pencatatan akuntansi. Dalam akuntansi, basis pencatatan merujuk pada cara atau metode yang dilakukan untuk mencatat dan mengakui transaksi keuangan dalam laporan keuangan. Ada dua basis pencatatan utama yang digunakan dalam akuntansi adalah basis kas atau cash basis dan basis akrual atau akrual basis. Jadi dalam basis kas, transaksi dicatat hanya ketika kas diterima atau dibayar. Pendapatan diakui hanya ketika pembayaran diterima dan beban dicatat hanya ketika pembayaran dilakukan. Contohnya, sebuah perusahaan menerima pembayaran tunai sejumlah 10 juta pada bulan Januari dari pelanggan. Maka pendapatan baru dicatat pada bulan Januari meskipun barang telah dikirim pada bulan Desember. Selanjutnya, basis akrual. Dalam basis akrual, transaksi dicatat ketika terjadinya transaksi, bukan ketika kas diterima atau dibayar. Pendapatan diakui ketika barang atau jasa telah diserahkan dan beban diakui ketika biaya terkait dengan pendapatan tersebut timbul, meskipun kas belum diterima atau dibayar. Contohnya, sebuah perusahaan menjual barang pada bulan Desember, tetapi pembayaran baru diterima pada bulan Januari. Dalam basis akrual, pendapatan tetap dicatat pada bulan Desember saat barang diserahkan. Oke, selanjutnya ada klasifikasi akun. Klasifikasi akun dalam akuntansi dapat dibedakan berdasarkan dua jenis atau sifatnya, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real, akun yang merupakan komponen penyusun laporan neraca, sedangkan akun nominal yaitu akun yang merupakan komponen penyusun laporan laba atau rugi. Akun real meliputi aset, kewajiban, dan modal. Akun ini mencerminkan posisi keuangan perusahaan dan saldo yang dibawa ke periode berikutnya. Yang pertama ada aset. Akun yang mencatat semua item yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai ekonomi positif seperti uang tunai, piutang, persediaan, properti, peralatan, dan investasi kewajiban. Akun yang mencatat semua kewajiban atau kewajiban finansial yang dimiliki perusahaan seperti utang kepada pemasok, utang bank, utang obligasi, dan kewajiban lainnya. Berikutnya modal. Akun yang mencatat ekuitas pemilik atau pemegang saham perusahaan seperti modal saham, laba ditahan, dan modal pemilik. Berikutnya yang berikutnya nominal akun terdiri dari pendapatan dan beban yang mencerminkan hasil operasi selama periode tertentu dan tidak dibawa ke periode berikutnya. Pendapatan akun yang mencatat semua pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa seperti penjualan produk, layanan profesional, pendapatan bunga, dan lain-lain.
Ada beban akun yang mencatat semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan bisnis seperti biaya operasional, gaji karyawan, biaya sewa, biaya listrik, dan lainnya. Pengelompokan akun bertujuan untuk memudahkan perusahaan dalam melihat dan mengelompokkan jenis akun dengan lebih detail dan sesuai dengan sifatnya masing-masing. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah serangkaian sistematika dalam mencatat, mengklasifikasi dan menyajikan informasi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. Biayanya biasanya 1 tahun. Periode ini dimulai dengan identifikasi transaksi dalam dan berakhir dengan pengusutan laporan keuangan. Siklus akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses berulang yang digunakan untuk mencatat dan mengelola data keuangan. Yang ada 9 transaksi. Kita masuk dalam pertama transaksi. Yang pertama, identitas transaksi, mencatat semua transaksi yang terjadi seperti pembelian dan penjualan. Yang kedua, analisa transaksi, memahami dapat setiap transaksi terhadap kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, mencatat dalam jurnal, mencatat transaksi dalam jurnal umum dengan akurasi. Yang keempat, membutuhkan jurnal ke buku besar, memindahkan data dari jurnal ke buku besar untuk mengelompokkan lebih lanjut. Yang kelima, menyusun neraca saldo, menginput neraca saldo akun, memastikan keseimbangan. Yang keenam, jurnal penyesuaian, membuat penyesuaian untuk memperbaiki kesalahan dan mencatat beban yang belum terakui. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan, menghasilkan laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas berdasarkan data yang telah disesuaikan. Yang kedelapan, jurnal menutup rekening nominal untuk mempersiapkan periode berikutnya. Yang ke-9, neraca saldo setelah penutup, menyusun kembali neraca saldo setelah penutup untuk memastikan keseimbangan. Baik, kita lanjut ke jurnal umum. Dari transaksi pertama sampai pada tanggal tahun kita kasih pindahkan ke jurnal umum. Dari jurnal umum ada akun-akun kita dibagikan ke buku besar. Dari buku besar di neraca saldo ada sisa akun-akun kita kasih pindahkan ke neraca saldo. Dari neraca saldo kita masuk ke jurnal penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian kita angkat di transaksi yang ada sisa transaksi, kita kasih masuk ke jurnal penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian kita masuk ke neraca lajur. Dari neraca lajur kita kasih bagikan ke laporan keuangan. Laporan keuangan ada laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan neraca saldo. Baik, terima kasih. Kami dari
Kelompok 4 mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan pembahasan materi kami mengenai akuntansi. Bye-bye.